Kalau boleh milih antara The Simpsons dan Dragon Ball, lu lebih menyukai yang mana? Aduh. Kayak Dragon Ball sih ya. Karena gue lumayan koleksi mainannya. Oh gitu. Kenapa Dragon Ball? Teman sekelas, selamat datang di podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. Masih bersama saya Soleh Solihun dan mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Teman sekelas, bintang tamu atau teman kita kali ini adalah seorang tukang gambar. Dia gambarnya sudah menghiasi media sosial kita. Mungkin teman sekelas pernah melihat sekilas dari timeline orang, feed orang, atau mungkin teman sekelas followers teman kita yang satu ini, dia sebetulnya tidak ingin disebut sebagai kartunis atau komikus. Dia lebih memilih disebut sebagai visual artist. Wes, gaya ya, itu seperti supir ingin disebut driver. Ini dia membuat sebuah karya yang kadang menggelitik, tapi yang paling utama adalah ekspresi dia dalam komiknya tuh lebih sering relate sama kita semua. Itu sebabnya kenapa kita menyukai karya dia, kita menyukai ekspresi dia. Karena kita melihat ada keresahan kita di sana atau ada yang ada di kepala kita diwakilkan oleh ekspresi dia lewat komik. Luar biasa, gua gaya ya. Yang jelas teman sekelas, ekspresi teman kita kali ini memang dia ekspresi baru tapi tetap otentik, dan mari kita beri sambutan yang meriah untuk Komik Azer. Komik Azer. Tadi openingnya salah, Kang. Apa? Nggak mau disebut komikus aja. Kartunis masih oke. Gue melabeli diri gue kartunis dan Visual artist. Apa bedanya komikus dan kartunis? Karena kalau komikus kan komik itu kan kayak gambar yang berurutan. Jadi memang ada ya komik konvensional itu ada beberapa frame, ada balon kayak gitu-gitu. Sementara ya gue kebanyakan lebih ngambil kartunnya aja. Gaya visual kartun. Karena kartun itu cuma bisa satu gambar berupa karikatur udah cukup ya. Kalau komik tuh harus bercerita ya. Iya. Kartun juga bercerita sih, cuma nggak harus ada panel, nggak harus ada bahasa, kayak basic rule-nya komik lah. Ini nama aslinya buat yang belum tahu adalah Reza Mustar. Sebenarnya ada Muhammadnya depannya. Muhammad Reza Mustar. Tapi karena ada tato lu malu gitu pakai nama Muhammad. Kayak nggak enak menyandang nama. Komik Azer ini dari tahun berapa lu muncul si apa namanya ini istilahnya apa sih, akun atau apa namanya karakter tuh? Kalau akun Komik Azer yang di Instagram sih 2013 akhir. Cuma kalau gua menekuni kartun komik dan visual art ya kayaknya dari 2003-an gitu deh. Lu kuliah jurusan DKV atau desain grafis. Desain grafis. Dan katanya yang membuat lu mulai berkarya lewat visual tuh gara-gara ada kerusuhan 98. Jadi gue kebanyakan ngabisin waktu di rumah, dan waktu itu karena gue lagi sering baca baru beli karyanya Mas Benny dan Mas Mica itu, mereka bikin komik di Lagak Jakarta gitu. Kayak itu baru sekali gue lihat deh komik Indonesia di toko buku lagi setelah bertahun-tahun nggak pernah gue lihat. Makanya gue mengadaptasi karakter visualnya mereka di tahun 98 itu karena keterbatasan gue nggak bisa keluar rumah atau ngapa-ngapain. Jadi lockdown itulah kalau zaman sekarang ya lagi di rumah aja. Di rumah aja asik. Jadi sebelum ada hashtag di rumah aja, Azer sudah di rumah aja zaman kerusuhan itu ya. Tapi menarik Kang, kayak di situ juga gue ada mempertanyakan identitas. Kenapa? Karena bokap gue kan orang Betawi, nyokap orang Manado, tapi orang Manado tuh mungkin ada darah
darah Chinese-nya gitu, Tionghoa-nya gitu. Nah, gua balik dari Eptanas terus pengen keluar lagi, pengen ngelihat rame-rame. Terus kata diomelin nyokap, lu nggak sadar muka lo. Ah, kenapa emang mah? Ya ternyata ada isu kayak gitu kan. Oh, jadi awalnya karena takut keluar rumah. Nggak takut sih sebenarnya, gue pengen keluar rumah cuma nggak boleh. Dilarang orang tua. Orang tua yang takut sebetulnya. Orang tua yang Lu nggak mengerti betapa seramnya kondisi saat itu. Betul. Tapi sebelum itu ketertarikan lu sama visual art dari umur berapa? Kayaknya dari sebelum TK deh, Kang. Oh gitu. Iya. Karena apa? Karena waktu itu kayak tembok kamar kakek gua, abah gua manggilnya, penuh coretan gambar gua dan dibiarin aja gitu sama abah gua. Jadi gue anggap dan gue tanya sama nyokap, ini bikinnya tahun berapa mak? Segini. Oh berarti umur gue 5 tahun. Yaudah berarti gue bisa mengambil kesimpulan gue mulai tertarik umur 5 tahun. Apa yang lu gambar di umur segitu? Standar sih, stickman gitu. Tapi kata nyokap sih ada cerita-ceritanya gitu. Waktu itu gue presentasiinnya kayak gimana. Dan komik Laga Jakarta dari Benny Miche itu mengubah pandangan lu soal berkarya ya? Ya, karena dulu kan gue masih ya seni itu kan mengadaptasi atau selalu berulang tuh repetitif. Referensi gue dulu masih kayak The Simpsons atau Donald Bebek atau Dragon Ball kayak gitu. Cuma ketika gue tahu, walaupun sebenarnya bisa aja sih udah ada pos kotak yang doyok lembaran bergambar sih. Iya. Ali Oncom tuh gue suka banget kayak gitu. Cuma ya pas ngebaca Benny Miche kayak bisa cuma spanel doang, nggak full komik panjang gitu. Iya. Gitu. Karena lebih capek kalau mikirin cerita komik. Asli, ya. Capek banget. Dan makanya kita suka melihat kayak giginya yang si komik Azer kan mirip kayak Benny Miche kan, giginya yang garis giginya gitu. Itu terpengaruh dari situ menurut lu? Iya memang terpengaruh dari situ. Dan gue sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Miche juga. Ya mereka juga terpengaruh dari Lat. Ada kartunis Malaysia. Sekarang udah jadi gelar datuk gitu di Malaysia. Oh gitu? Iya. Apa yang mempengaruhi Benny Miche dari si Lat itu? Tentang daily life-nya, terus ngangkat ironi-ironi kehidupan, sama visualnya juga yang giginya gitu-gitu, terus hidungnya gitu. Jadi gue bisa beranggapan kalau ya memang Asia Tenggara ya memang mukanya begini ya, cocoknya digambar begini. Kayak mata gede-gede. Jadi kalau gitu, kalau kita mau berekspresi lewat kartun atau komik atau ya karikatur, lebih penting pesannya dulu apa gaya gambarnya, karakter gambarnya? Kalau gue sekarang lebih percaya pesannya dulu yang nyampe ketimbang gambarnya yang harus bagus. Gambar yang penting jelas aja sih, orang bisa mengerti. Kayak gitu. Kalau gue sih beranggapan gitu. Imho. Jadi yang penting pesannya kuat. Iya, betul. Gambar jelek pun kalau pesannya kuat, orang bakal kena ya. Jangan jelek juga, jangan jelek-jelek banget juga. Yang penting jelas tadi. Jelas. Karena kan jelek relatif ya. Lu menemukan karakter gaya lu menggambar itu berapa lama? Ya itu pas 98 itu kayaknya ya sebulanan kayak gitu. Tapi terasa sampai kuliah ya ngedalamin lagi gitu. Walaupun waktu kuliah sempet nyoba-nyoba explore gambar-gambar lain. Karena sering diminta sama teman-teman yang punya band kayak gitu. Gambarin dong. Tersanjung 13. Oh iya. Iya. Lu juga bilang lu terpengaruh oleh stand up komedian dari Amerika Serikat namanya Dave Chappelle. Seperti apa pengaruh Dave Chappelle terhadap ekspresi lu berkarya? Gua nganggap Dave Chappelle itu seniman ya, karena ya stand up komedian juga seniman sih. Tapi kayak jenius banget. Kayak dia kan yang di Chappelle Show itu kan ngangkat realita kehidupan minoritas orang kulit hitam di Amerika. Tapi dengan dibikin komedi, satir-satiran gitulah, menyedihkan tapi lucu gitu. Kayak iya nih. Poin itunya yang gue tangkap, yang gue ambil, menyedihkan tapi lucu, sad but true gitu lah. Konsep menertawakan kesedihan itu ya? Betul.
mentertawakan kesedihan. Apapun persoalan yang ada di dalam dada lu, kepala lu atau semua keresahan itu bisa lu ekspresikan lewat visual ya. Bisa dan lebih enak lagi kalau lewat visual karena nggak verbal langsung kan. Kita bisa sesubliminal mungkin. Jadi sedikit orang yang tersinggung ya. Iya betul. Meskipun sebetulnya yang pengen lu sampaikan tuh bisa kontroversial banget ya. Nah itu kayak sistemnya Dave Chappelle waktu Chappelle Show kan gitu. Dia bikin sesuatu yang sebenarnya agak-agak sensitif banget lah ya masalah ras. Cuma dikemasnya dengan orang ketawa kayak gitu. Penghargaan terbesar dari orang terhadap selama ini apa menurut lu? Yang gue anggap berkesan banget buat gue itu sih gambar gue buat Ibu Maria Sumarsi. Ibu Maria Sumarsi itu siapa? Salah satu pelopor aksi Kamisan. Ya buat yang belum tahu ya. Ibu Maria Sumarsi sampai dijadiin profil picture-nya doi. Wah itu achievement terbesar gue sih dan berkesan. Karena ya selama ini kan gue ya udahlah gambar-gambar aja. Syukur-syukur dibaca atau orang ngerti pesannya. Begitu sudah kejadian dipakai sama dia dan dia seneng, akhirnya kita jadi ngobrol gitu ya. Itu menurut gue punya kesan banget buat gue dibanding yang lain-lain gitu. Karena karya gue udah bisa ngebantu orang. Iya. Dan tadi lu kan nyebut The Simpsons, berarti waktu remaja juga atau waktu masa kecil lu dihiasi dengan The Simpsons ya? Iya. Simpsons, Dragon Ball, Doraemon kayak gitu-gitu kan. Ya, tiga itu yang dominan ya. Kalau ya di luar yang lain hiburannya. Kalau boleh milih antara The Simpsons dan Dragon Ball, lu lebih menyukai yang mana? Kayak Dragon Ball sih ya. Karena gue lumayan koleksi mainannya. Oh gitu. Kenapa Dragon Ball? Romantisme aja standar. Tapi kan The Simpsons tuh harusnya kan ya, dia lebih banyak kritik sosial atau apa? Nah kalau The Simpsons gue ambil dari ininya aja metode dia berceritanya dan humor-humornya aja. Kalau Dragon Ball cuma masalah romantisme sama ya anak cowok gitu lah, keren-kerenan berantem gitu. Tapi kalau pengaruh dua komik itu ke dalam karya lu apa? Kayak pengaruh dua kartun itu, Simpsons sama Dragon Ball ke dalam lu berekspresi? Kalau Dragon Ball sih enggak bawa pengaruh apa-apaan. Simpsons sih paling yang Simpsons itu kan kayak Seinfeld versi kartun. Ya ceritain apa yang ada di sekitarnya gitu. Ya itu karena yang komik-komikku juga pun lebih ngangkat kayak apa yang terjadi sekarang, bukan membuat fiksi atau ngebangun fiksi atau ngebangun dunia kayak gitu-gitu. Jadi kesamaannya lu menangkap realita lalu digambarkan lewat kartun ya? Iya betul. Teman sekelas jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di podcast Naik Kelas, podcast yang mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. Kembali lagi di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Masih bersama saya Soleh Solihun dan Komik Azer alias Reza Mustar. Muhammad Reza Mustar. Di antara karakter The Simpsons yang paling lu sukai siapa? Kalau secara pemikiran sih Lisa Simpson kan terlalu serius. SJW sebelum before it was cool. Ya kalau buat ini sih Homer sih. Homer. Gue suka ya bego-begonya kayak gitu-gitu. Dan orang sebagai itu bisa mengelola pembangkit nuklir ya. Ya itu kan ironis banget ya. Gila. Tapi Matt Groening, lu suka dia di The Simpsons apa memang lu tahu kayak apa ada karya dia yang juga lu sukain? Awalnya dari The Simpsons dulu, kayak gue suka Stone Roses awalnya dari Oasis dulu. Pasti kita kan nyari rootsnya gitu. Iya. Dan setelah gue tahu, setelah era internet udah bisa browsing tuh Matt Groening, ternyata dia awalnya dari komik, bikin komik. Seriesnya namanya Big Book of Hell. Dan ternyata setelah gue browsing dia ya lumayan ada cukup berperan di scene Hacepang era awal 80-an gitu. Eranya Black Flag, Bad Brain sama itulah Minor Threat gitu. Nah, berhubung lu menyatakan kekaguman sama Matt Groening, si pembuat kartun The Simpsons,
Gue pengen lihat dong bagaimana kalau komik Azer membuat kartun yang terinspirasi oleh gaya kartun The Simpsons. Bisa? Gue gambar karakter dari Simpson aja kali. Boleh, apapun. Jadi gue pengen lihat karakter The Simpsons versi komik Azer. Nah, gitu ya. Lu nggak lagi ngetes gue beneran bisa gambar gitu nggak? Iya. Oh lu bohong lu digambarin. Karena kan gue lihat di Instagram udah jadi. Iya. Ini namanya ekspresi baru namun tetap otentik. Biasanya kita lihat di Instagram udah jadi. Nah, ini dia nih. Memakai kertas gambar. Beneran ya. Saya harus kasih lihat dulu, masih kosong saudara-saudara teman sekelas. Ini adalah kosong. Kita tidak saling kenal sebelumnya. Tidak ada rekayasa di sini. Ini gambar akan berjalan terus ketika Azer membuatnya. Jadi tidak ada editing ya. Jadi bisa dipastikan ini adalah ekspresi dia yang otentik. Ini ngebuktiin juga kalau gue beneran bisa gambar. Ya, ini adalah ekspresi baru komik Azer yang tetap otentik. Ya. Lu bisa ngegambar langsung tanpa pensil dulu ya, langsung gitu? Bisa kan? Kan gue jago. Oh iya. Angkuh. Coba kita lihat, ada salah nggak? Ini lu mau gambar siapa dulu? Bart. Oke. Buat yang mungkin teman sekelas belum tahu, silakan googling The Simpsons. Itu sebuah keluarga, ada 3 anak. Jadi bapaknya namanya Homer, ibunya namanya Marge, anak pertama namanya Bart, anak yang kedua namanya Lisa, yang terakhir namanya Maggie. Maggie ini sepanjang film belum pernah ngomong, cuma main itu aja, pacifier itu apa sih, dot ya? Dot. Dia sekali-kalinya Maggie ngomong waktu di The Simpsons movie cuma ngomong sequel. Ingat gak itu yang dia sequel? Bart, ya. Bart ini rambutnya berdiri-berdiri. Kalau si Marge itu kan rambutnya tinggi banget tuh. Keribo. Tapi ini gaya gue ya, Kang. Iya kan dari tadi juga gitu, Azer. Kan dari tadi kita ngomong gitu. Ya ini ciri khasnya karena giginya gitu ya. Giginya yang atas doang, yang bawahnya nggak ada. Ini Bart. Menurut lu apa yang menarik dari karakter Bart Simpson? Dia kan kayaknya fungsinya di The Simpsons tuh kayak semiotiknya buat ini rebel. Karena kan dia ngelawan aturan, skateboardan kayak gitu-gitu. Walaupun sebenarnya dia tetap juga takut sama bully kan. Selalu pakai rompi tuh si temen sekelas yang ngebully itu. Iya kan? Thrash metal banget. Iya, thrash metal. Takut dia. Meskipun si Bart ini meskipun dia bandel tapi tidak sebandel si yang bully itu kan. Ini dia lagi ngapain nih maksudnya? Gitu. Oke. Oh, lagi oke. Nggak mau gue panjangin oke. Kenapa hidungnya selalu pesek gitu? Karakter aslinya sih kayaknya. Iya kan, lu yang gambar-gambar lu tuh. Padahal lu kan nggak pesek juga hidung lu. Pesek gue. Ya dibandingkan gua. Sama. Karena ini ngegambarin. Kalau menurut gue tadi itu kan kayak ngegambarin orang Asia Tenggara banget sih. Jadi kartun Asia Tenggara tuh yang paling representatif ya begitu ya, hidungnya nggak mancung ya. Iya, menurut gua. Dan giginya ciri khasnya itu ya. Jadi kalau ya sama kayak kalau kita lihat kartun Benny Miche itu begitu giginya pada set. Ini lu mau gambar semuanya apa satu-satu per halaman? Per halaman nanti. Tapi lu pernah dapat klien yang merepotkan nggak setelah lo jadi komik Azer seperti ini? Kalau obrolannya online gini nggak ada, klien gue semua bagus, mantap semua. Ini udah jadi nih? Udah jadi. Oke, nih teman sekelas. Ini yang pertama Bart Simpson versi komik Azer. Ternyata bisa gambar ya? Bisa gambar ternyata. Oke, kita nunggu, masih ada 4 lagi. Ternyata nggak nyewa orang. Ternyata beneran bisa gambar. Dikasih nama dong itu tanda tangan komik Azer. Ini punya lu apa gambar siapa nih? Minjem sih tadi. Wah, nanti diambil, dijual lu. Wah, tuh kru udah ngincer tuh. Ya, sekarang mau gambar siapa berikutnya?
Apa mau apa ya? Si ini dulu deh, Marge kan susah tuh, rambutnya berdiri keriting ke atas. Oh iya. Wah, PR tuh. Iya, panjang banget keritingnya tuh ke atas. Ini buat ngebuktiin ini Kang ya, apa kalau janjian kalau gue suruh Bart dia udah nyiapin di rumah. Iya. Sekarang kan gua yang ini tanpa rekayasa ya. Orang kalau bisa gambar tuh kelihatan cara narik garisnya percaya diri ya. Set. Nggak yang kalau kita yang baru yang nggak bisa gambar, ragu-ragu gitu. Gimana ya? Tapi lu pernah ada yang bilang ke gambar lu jelek? Banyak. Iya. Terus apa komentar lu? Ya nggak apa-apa. Ya emang jelek mau gimana lagi kan? Siapa yang bilang jelek? Netizen sih biasanya. Di komen Instagram lu itu? Iya, nggak bilang yang nggak bilang jelek sih, ya. Iya, bilang jelek juga ada. Nggak apa-apa sih daripada biasa gitu. Oh. Kalau jelek kan antara dia sirik atau emang jelek aja. Kalau biasa tuh kayak aduh ini bagus apa enggak ya? Kalau biasa tuh kayak nggak dianggap gitu keberadaannya. Ya, tidak berkarakter ya. Oh, iya. Sejauh ini apa visual art sudah membawa lu kemana yang tidak lu kira perjalanan hidup lu? Yang gua nggak kira kan karena gue pikir kan profesi sebagai seniman visual, seni rupawan lah atau kartunis. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena efek sosial media kayak sekarang gini kayak gue pernah lo Kang diundang buat acara yang audiensnya tuh 500 orangan gitu. Buset. Iya, cara korupsi gitu. KPK kalau nggak salah. Terus lu ngapain di situ? Ya ngobrolin tentang ini seni dan aktivisme kayak biasanya sih lebih sering kayak gitu-gitu sih. Apalagi kan kalau lu banyak menyentil isu-isu politik, sosial, pasti kan wah ini anak serius banget ya. Oh, bacaannya banyak deh orang nih. Emang enggak juga. Lu bagaimana menerjemahkan sebuah keresahan sehingga jadi ekspresi yang menarik di gambar? Kalau menggambar sih yang paling utama yang gue pikirin itu orang tahu nggak maksudnya kayak gitu. Walaupun multi tafsir, seenggaknya orang jelas nggak sama gambarnya. Ya yang menurut gue itu dulu sih Kang. Pesannya nyampe apa enggak, karena gue bukan tipe kartunis yang nyekil atau gambarnya bagus-bagus banget gitu. Yang penting pesannya masuk. Dan ada nggak selama ini lu apa kayak mau menyampaikan pesan yang terlalu sensitif terus nggak jadi deh, ada kayak gitu nggak? Oh ada, banyak. Oh banyak? Di kepala ini sebenarnya banyak banget. Jadi sebetulnya lu bisa lebih liar lagi kalau tidak takut ini. Kalau gue punya akun anonimus, berani gue. Tapi kan kalau akun anonimus dilacak nanti juga. Antara dilacak atau di aku orang nanti karyanya. Gak apa-apa, yang penting pesannya kan masuk. Asik. Tapi lu merasa setelah lu lebih terkenal jadi lebih hati-hati nggak dalam berekspresi? Nggak terkenal juga sih gue. Iya lebih terkenal lah, kalau lu nggak terkenal nggak akan diajak ke sini. Oh ya? Lebih ini sih, lebih sebenarnya bukan karena apa sih populer, pokoknya pulang teler asik. Gue tumbuh dalam organisasi atau komunitas namanya Ruang Rupa, di mana kita dulu tuh kalau sampai ngobrol-ngobrol atau nongkrong di Ruru tuh sampai malam tuh ya gitu obrolannya, berat-berat sersan, serius tapi santai. Jadi ketika gue bikin karya, mereka selalu mempertanyakan aja dan diminta pertanggungjawabannya, karena buat seniman atau apapun itu sih sebenarnya profesinya, kita harus punya rasa pertanggungjawaban atas apa yang konten kita buat. Dan sekarang ada ini nggak, lu merasa harus setiap gambar gue harus menyampaikan makna yang penting? Tadinya dulu gitu, cuma lama-lama kalau kayak gitu gue nggak gambar-gambar. Kadang nggak sih, kadang cuma santai-santai aja kayak apa? Bikin ulang gambarnya Nirvana tuh yang cover album Nevermind gue bikin. Ya kayak gitu-gitu, lebih ke memori atau terus cover album Oasis kayak gitu-gitu aja sih. Nah yang cover album Nirvana oke juga tuh, sampai dibeli
sama Vice Global gitu. Oh gitu. Iya. Buat kampanyenya mereka. Heeh. Jadi kampanye di print sama mereka buat kampanye mereka, terus di semua sosial media Vice waktu itu pakai gambar itu buat. Ini udah selesai nih margin nih. Dari tadi. Tanda tangan dulu dong. Nah ini dia, ini Marge, ini ibunya Bart, istrinya dari Homer Simpson. Ini Marge Simpson versi komik Azer. Gimana menurut teman sekelas? Apakah bagus atau jelek? Ya, silakan tinggalkan komen. Biar kayak YouTuber. Tinggalin di komen ya. Subscribe ya. Ini dia lagi ngapain nih? Lagi gitu aja. Bagaimana cara membedakan pose antara lagi maksudnya pada saat apa lu menggambar orang mangap dan orang mingkem? Maksudnya gimana sih, Kang? Maksudnya pada saat apa lu memutuskan si karakter ini mangap? Ini mingkem aja deh. Kan kalau kayak terbuka gitu lebih jadi hyperbolik gitu, kayak lebih ceria dibanding yang senyum mulut tertutup gitu. Kayak sebenarnya sih kayak efek biar lebih hiperbola aja. Kalau ada teman sekelas yang gue pengen belajar ngegambar nih, apa saran yang bisa lu berikan sama mereka? Oh, YouTube aja. Gak usah sekolah, gak serius. Kenapa? Ya udah jelas semuanya gitu, ada gitu di YouTube. Kayaknya ya sekolah jadi kayak ya udahlah nyenangin orang tua aja. Enggak, tapi sekolah penting. Tadi ada semua di YouTube. Tapi itu kan teknis. Kalau buat psikologisnya apa yang bisa lu katakan buat orang-orang yang gue pengen memulai karir menggambar atau gue senang banget menggambar tapi gue nggak yakin gue berbakat atau tidak. Ya kalau bakat atau enggak kan bisa dilatih ya, dan ada komikus US tuh di Amerika, salah satu pelopor komik underground di Amerika namanya Harvey Pekar. Dia bikin American Splendor, dia tuh nggak bisa gambar, Kang. Oh gitu. Jadi dia selalu bikinnya pakai stickman gitu ceritanya. Terus dioper ke temennya yang ilustrator, Robert Crumb namanya. Robert Crumb itu yang bikin covernya Janis Joplin gitu-gitu. Ya jadi kalau pengen jadi komikus yang nggak harus bisa gambar sih sebenarnya. Yang penting ceritanya atau lu bisa mencerita atau mengolah cerita yang bisa dimengerti sama audiens kayak gitu sih, kan. Ya berarti yang paling penting tuh pesannya ya. Iya memang betul pesan. Kalau menurut gua ya kan ada juga yang lebih mentingin visual ya soalnya. Ya tapi kadang-kadang kan kalau yang lebih mentingin visual dia bisa jadi seniman lukis wajah gitu ya. Iya kan? Iya kan? Gambarnya bagus, mirip. Iya kalau jago gitu jadinya kita ngikutin orang. Iya. Oh bisa lu mah gambar kayak gitu cepet. Siap. Tapi yang namanya konsep atau pesan itu yang susah ya. Iya itu susah kan. Intinya ekspresi yang otentik itu yang susah ya. Iya ekspresi yang otentik. Oke teman sekelas, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. Masih di Podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. Masih bersama Soleh Solihun dan Reza Mustar alias Komik Azer. Boleh tepuk tangan dulu. Zer, lu ternyata 8 tahun pernah ngantor ya? Iya. Rasanya seperti apa? Gokil sih. Ya, tahu dulu sih kayaknya fisik kuat-kuat aja gitu, naik motor dari Tangerang ke Kebon Siri tiap hari, gila loh. Pernah. Berapa jam tuh? Buat yang nggak tahu Tangerang Kebon Siri itu berapa jam naik motor tiap hari? Kalau pagi idealnya tuh 1 jam lewat 20 menit. Setiap hari. Pakai Vespa lagi, sok-sok gaya-gaya mods. Vespa. Vespanya bukan Vespa Matic lagi ya? Bukan, mana mampu dulu beli Vespa Matic. Berarti ketika lu sekarang freelance dong statusnya. Freelance. Momen apa yang membuat lu yakin bahwa gue bisa nih hidup tidak gaji bulanan dan berkarya seperti ini? Nggak yakin juga sih, Kang. Waktu itu kayak udah jenuh gue mah kayak gini-gini, birokrasi lah segala macam. Udah gue emang nggak cocok. Ya modal nekat aja. Tapi gue nyiapin 3 bulan gitu
Hidup, ya. Hidup 3 bulan. Ya itu aja sih paling pondasinya. Kalau ada apa-apa masih ada duit nih buat 3 bulan. Kalau nggak ada job. Titik cerah karir lu pada saat apa sebetulnya? Oh, waktu diundang-undang jadi pembicara kali ya, kayak perwakilan Indonesia ke Asia Pacific Writer Festival. Waktu itu di Manila. Ya buat presentasiin komik Indonesia di forum atau di acara kayak gitu. Apa yang lu presentasikan? Gue lebih banyak ceritain komik Indonesia yang zaman sekarangnya, yang digitalnya menggunakan media online. Karena agak kaget sih waktu itu ya yang peserta dari Jepang, dari Australia, dari US, dari Filipina ya masih konvensional, masih komiknya ya komik. Sementara ada beberapa yang nanya bawa komiknya enggak? Enggak, adanya di Instagram. Masih kaget gitu. Karena menurut mereka komik tuh harus ada fisiknya. Iya, belum ya kayak gua nggak tahu mereka belum sampai apa orang-orang diundangnya masih konvensional gitu. Gitu. Tapi ya salah satu kelebihan dari kartunis atau komikus atau visual artist adalah bahwa yaitu mereka bisa menangkap apa yang ada di masyarakat, berbagai macam tema, terus disajikan ke dalam kadang satu gambar, kadang ada beberapa gambar, atau kadang satu adegan doang lewat gambar, dan membuat kita, oh iya juga ya. Dan sekali antara iya juga ya, juga tertawa. Itu mirip dengan stand up comedian sebetulnya. Iya, emang benar. Cuma ya lu lebih bagus karena gambarnya bisa dinikmati. Kalau stand up comedian kadang-kadang perlu didengerin dulu. Tapi ada stand up comedian yang salah satu yang idola gue juga tuh namanya Demetri Martin. Dia bikin buku komik. Oh, berdasarkan beat-beat dia ya? Enggak, karena ada beberapa humor-humor dia yang nggak bisa dipakai secara verbal. Oh itu, dan itu jadi kayak pegangan gue banget buat ide karena gila bagus banget. Oke. Dan ngomong-ngomong soal ide, jadi saya mau melihat lagi nih. Tadi kan kita sudah membuktikan betapa komik Azhar ini bisa menggambar. Ternyata memang bisa gambar. Bisa menggambar dengan cara klasik lah ya, pakai alat tulis di kertas. Nah, karena sekarang zamannya digital dan kita lihat mungkin sebagian besar dari teman sekelas ya pasti melihat komik Azhar ya di Instagram. Saya pengen kita kasih coba diputar dulu, ada beberapa tema yang nanti kalau saya bilang berhenti, Azhar harus membuat karya berdasarkan tema itu. Susah loh. Oke. Ini susah loh. Saya aja kalau melawak disuruh gini belum tentu mau. Karena temanya kan harus ngedadak kan. Ini lagi-lagi mau ngebuktiin gue beneran bisa gambar ya kan? Iya. Membuktikan bisa gambar sudah. Tapi membuktikan apakah komik Azhar bisa menerjemahkan tema ke dalam gambar. Nah, ini saatnya. Saatnya Wheel of Fortune podcast naik kelas challenges. Oke. Siap ya, ini ada beberapa tema tuh kita lihat bisa apa musik, football, apa film, series, apa ya otomotif segala macam lah. Berhenti hop. Otomotif. Ya, coba kita lihat. Oke, kita lihat komik Azhar bikin kartun berdasarkan tema otomotif. Otomotif ya Kang? Iya. Gue gambar ini aja ya. Apa? Kendaraan yang gue suka aja. Boleh. Tapi ini sketch dulu nih. Kalau di alat begini, di gadget, begitu caranya pakai sketch dulu. Mempermudah. Lu mau gambar Vespa itu? Lah, kok lu tahu? Gua kan wawasannya luas. Asik. Iya. Masuk. Ini sebelum pakai alat kayak gini nih Kang, gua dulu kan kerjanya mobile kan ya, bisa di mana aja. Freelance juga. Gua selalu bawa tas daypack gitu yang mungkin ya kalau gua ada timbangan waktu itu beratnya bisa 30-an kilo ya.
Karena dalamnya tuh ada buku gambar yang tebel-tebel, terus spidol segala macam, sama bawa scanner gue. Lu tahu scanner yang tebel? Iya. Itu gue bawa kemana-mana aja. Karena buat ngirim gambar. Iya. Oh. Karena gue proses pewarnaannya selalu di Photoshop kan. Oh, jadi digital. sketsanya di scan baru diwarnain. Iya. Masih konvensional gila. Sampai diketawain klien waktu itu lagi meeting, gue ngeluarin scanner, anjay. Oke, teknologi. Terima kasih ya, sekarang udah makin mudah. Jadi lu nggak perlu bawa scanner. Gak perlu. Alat gambar juga. Kalau biasanya kalau konvensional sketsa pakai pensil. Pakai pensil. Wah, itu PR juga tuh, ngapus. Oh, karena harus dihapus ya? Iya, gue pernah bayar adik gue yang masih sekolah buat ngapus dong. Pegel, Kang. Buset, parah. Karena setelah gambaran semua diwarnain segala macam, itu pensilnya masih ada ya? Masih ada. Kalau yang tajir-tajir dikit, pakai kertas kalkir dia. Lu kenapa suka Vespa? Karena gue nggak suka ngebut, Kang. Ya Vespa juga banyak yang ngebut sih kalau. Iya sih sekarang. Gak ada Vespa racing kan? Asli bingung tuh gue estetiknya di mana ya. Orang dulu motor biasa di Vespa-Vespain, sekarang motor Vespa di biasa di racing-racingin. Bro, nggak sayang bro. Perasaan diciptakan buat santai ya. Oh, itu kenapa? Kalau ngegambar orang yang udah maksudnya kayak udah ada, lebih susah nggak buat misalnya kayak gambarin ya kayak buka si ini dong. Lu perlu melihat lama apa lihat foto langsung bisa langsung jadi gitu? Lihat foto jadi bisa sih. Kalau orang itu punya karakter kuat di mukanya atau gaya, bukan gaya, teksturnya kayak gitu-gitu loh. Kan ada yang mukanya khas ya. Ada juga yang anjing basic banget ini mah. B aja gitu. Ya. Jelek enggak, ganteng enggak, itu yang susah ya. Kalau ngeliat kayak yang gampang ya. Itu aplikasi apa sih? Procreate. Memang buat yang pro ya. Kalau amatir nggak akan guna. Gak juga. Yang pemakai MacBook Pro ya. Nggak semuanya pro kan. Yang pengen jadi pro. Wits. Ini dia skuter hasil komik Azer ya. Kenapa lu cinta skuter? Karena yang pertama pasti ya karena visualnya estetik gitu. Kedua ya karena slow sih gue nggak suka ngebut gitu, kayak takut. Sama kayaknya band-band yang gue suka rata-rata pada pakai skuter ya, gitu. British ya, rata-rata skuter ya. Oasis, Pulp, Morrissey juga pernah pakai Vespa gitu. Ini bagus loh gambar lo. Maksud gua daripada berhenti di Instagram atau di begini-begini, coba lu print di kaos. Kan sekarang lagi tren tuh yang apa gambar-gambar skuter di kaos atau ya di mug. Oh, merchandise gitu ya, Kang? Iya, bikin merchandise loh. Atau kalau enggak ya bukan cuma gambar ini. Maksud gua kan komik Azer tuh udah banyak fansnya. Lu belum iya, coba deh dibikin gambar-gambar apa yang bertema jadi merchandise lu, terus ya kayak apa ya, selain baju atau pin atau mungkin patch. Iya loh. Siapa tahu loh, dibantu, tolong dong difasilitasi authenticity. Ini karya apa, ekspresi baru yang otentik loh. Ya tolong ya, mana yang baru nang? Mau kan lu? Dapat kerjaan dong gue. Iya. Ada merchandise versi gua tapi komik Azer gitu. Ya kan, siapa tahu ada apa merchandise resminya si podcast naik kelas dengan edisi Soleh Solihun dan komik Azer. Nanti lu bikin Soleh Solihun dan siapa? Collab. Biar XX gitu ya. Oke. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk Muhammad Reza Mustar alias komik Azer. Jadi kita menyaksikan sendiri bahwa memang Azer ini bisa menggambar. Iya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa semua
gambar yang kita lihat di Instagramnya dia itu adalah karyanya Azer. Otentik. Otentik. Asik. Iya, ini benar-benar ekspresi baru, tetap otentik. Dan tadi juga dia bisa menunjukkan bahwa dengan tema yang mendadak, dia bisa langsung menggambar. Luar biasa. Jadi saya tidak salah memilih ya. Jadi buat kamu yang masih bertanya-tanya, ini orang jago gambar? Bisa. Nyewa orang nggak sih ini sebenarnya? Enggak, ternyata bisa. Dia membuktikan pakai pensil beneran dengan pensil digital pun dia bisa. Dan kalau kita bicara soal apakah komik Azer layak disebut naik kelas, saya berani bilang komik Azer alias Reza Mustar naik kelas. Jadi ini apa bisa kita ambil hikmahnya kalau kamu memang ingin mengekspresikan sesuatu, jangan khawatir kalau misalnya gambar kamu merasa, aduh gambar gue jelek. Yang penting itu kata Azer alias Reza Mustar, kalau kamu ingin menjadi seorang kartunis atau visual artist, yang penting adalah konsep alias pesan apa yang ingin kamu sampaikan. Asik. Karena banyak orang yang bisa menggambar dengan bagus, tapi tidak banyak yang bisa menyampaikan pesan yang kuat. Bukan begitu, Azer? Mantap. Dan komik Azer adalah salah satunya. Boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih sekali lagi. Reza Mustar sudah datang ke podcast Naik Kelas. Semoga udah diundang. Makin melimpah jobnya. Amin. Semoga karyanya makin banyak menghibur kita semua, baik di digital atau ditunggu loh karya-karya lainnya dalam format yang lain ya. Tahun ini mau bikin buku. Wah, mantap. Promosi. Dan jangan lupa, kaos apa merchandise dibikin lah. Wah iya, merchandise tuh ide yang bagus. Dan semoga teman sekelas bisa mendapat inspirasi dari obrolan kita kali ini. Semoga di antara teman sekelas yang bercita-cita ingin menjadi komikus atau kartunis, silakan tanyakan kepada diri kamu sendiri, apa yang ingin kamu sampaikan. Itu yang penting. Sebuah pesan yang kuat. Oke, sekali lagi terima kasih teman kelas sudah menyaksikan podcast Naik Kelas. Sekali lagi Reza Mustar, terima kasih. Makasih dan Kang udah diundang. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Karena banyak tuh kan ini tuh. Ekspresi baru itu yang tetap otentik tidak bisa berjalan kalau tanpa bantuan teman-teman. Oh benar. Kerja kolektif. Kerja kolektif ya. Kecuali ini kerja sendiri sih. Ini kamu bisa kerja sendiri. Saya tidak bisa kerja sendiri. Kalau kamu bisa kerja sendiri. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. Saya Soleh Solihun. Saya Reza Mustar. Sampai jumpa. Dadah. Luf. Wu-Tang.